Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'da. Hadirin dimuliakan, dulu kita tidak ada di dunia ini. Kemudian Allah SWT telah datangkan kita ke dunia ini. Dan ini tidak lama. Allah SWT akan pindahkan kita ke alam yang lain, yaitu di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka janganlah dijadikan dunia ini sebagai ukuran kesuksesan, kegagalan, kesusahan, kegembiraan. Karena dunia ini tidaklah lama. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tiba-tiba sudah hampir habis kehidupan dunia ini. Hari-hari kita dengar fulan telah meninggal dunia, fulan telah meninggal dunia. Tetapi di negeri akhirat sana hari-hari didengar fulan baru datang dari dunia, fulan baru datang dari dunia. Diceritakan dalam satu riwayat, bila orang baru meninggal dunia, masuk di alam kubur, kalau dia orang beriman, maka orang-orang beriman yang ada di alam kubur pada ngumpul untuk menjumpai dia. Orang-orang di alam kubur pada bertanya, bagaimana keadaan dunia sekarang? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana teman-teman saya itu? Kalau mereka mengatakan, teman kamu sekarang dalam agama, mengamalkan agama, maka orang-orang di kubur pun pada gembira. Tapi kalau ada berita, bagaimana fulan? Oh, fulan itu kan sudah setahun yang lalu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka terkejut. Sudah mati kok tidak kesini? Berarti dia matinya tidak dalam iman, dia ditempatkan di tempat yang lain, tempatnya orang-orang kafir sana. Kalau dia mati dalam keadaan iman, mesti ke sini ini tempat pertemuannya di sini ini, katanya mereka itu. Semoga Allah tetapkan kita dalam Islam, tetapkan kita dalam iman, hidup dalam iman, mati dalam iman, berkumpul orang-orang ahli iman di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di surga Allah. Insyaallah malaikat. Itulah doa kita, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu menganggap kesuksesan, kegagalan adalah dunia ini, maka dia ini akan keliru. Dunia ini baru satu langkah dari kehidupan manusia. Setelah itu masih ada bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, nggak ada batas langkah-langkah kehidupan manusia ini. Oleh karena Allah, maka Allah utus para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada nabi diutus untuk urusan-urusan
bagaimana membuat jembatan, bagaimana memperbaiki pertanian, bagaimana memperbaiki rumah. Tapi nabi-nabi semua diutus adalah untuk memperbaiki manusia. Kalau nabi kita dan jin juga, karena jin ini juga seperti manusia, akan ke akhirat yang selama-lamanya. Subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul semua dikirim untuk memperbaiki manusia. Karena inilah makhluk yang akan kekal. Kalau rumah diperbaiki, bagaimanapun baiknya ya ditinggal. Tapi kalau manusia ini, kalau baik dia akan beruntung selama-lamanya, kalau jelek dia akan rugi selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia ini kalau dia baik, nanti kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Maka para nabi itu pikirannya itu memperbaiki orangnya aja yang dipikirkan. Kalau orangnya baik, nanti yang lain-lain itu oleh Allah akan ditata. Jadi kalau orangnya ini buruk, walaupun rumahnya baik, jadinya kayak itu rumah sakit, bangunannya baik, orangnya sakit semua. Makanya Pak Ainul tidak mau bikin rumah sakit, ditulisi rumah sehat di situ. Di timur itu loh, Nurul Syifa itu rumah sehat alami. Rumahnya baik, orangnya pada penyakitan semua, nggak ada gunanya. Malaikat Allah, kalau ada anjing, terus kamu kasih kalung dari emas, kamu kasih pakaian mahal, apa dia terus menjadi kambing malaikat? Apa tetap anjing? Hah? Tetap anjing saja. Begitu juga manusia itu, kalau dia itu jahat, walaupun pakainya baik, rumahnya baik, ya tetap jahat aja. Namanya anjing, dikalungi emas, bukan terus jadi manusia, ya tetap anjing saja. Tapi semulaikan, kalau dia itu memang manusia waras, nanti sudah otomatis sudah berpakaian sendiri, nggak akan dia itu telanjang seperti kera, tidak. Maka yang penting itu bagaimana manusia itu jadi manusia, jadi hamba Allah SWT, jadi baik. Maka kalau manusia ini jadi baik, nanti kehidupannya semua akan jadi baik. Kalau kehidupan baik tapi manusianya tidak baik, nanti jadi seperti orang beli sepatu, kan? Sepatunya itu mahal, harganya 10 juta, ini sepatu paling mahal, belum ada di Indonesia ini, 10 juta itu. Tapi dipakai itu nggak pas, keseseken, atau lodo kebesaran. Akhirnya dipakai itu mengingis saja, mengingis saja. Orangnya itu meringis. Karena apa? Karena jalan itu sakit, karena sepatunya nggak pas. Begitulah orang dunia sebenarnya. Orang dunia itu rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi meringis terus. Hatinya nggak bisa tenang, nggak bisa tentram. Sudah banyak uang juga rasanya masih kurang terus. Sudah enak rasanya juga nggak enak terus. Tapi sebenarnya kalau orang itu agamanya baik, rohaninya sehat, seperti orang yang sehat di badannya itu. Orang sehat botot itu. Kalau panas malah keringetan seger. Kalau dingin nggak apa-apa, anget aja, karena ini badannya kuat, sehat. Begitulah kalau orang itu amalannya baik, imannya baik, kondisi macam-macam dia ini menteles saja,
tenang aja menghadap pada Allah, istiqomah terus, nggak peduli. Karena apa? Hatinya itu baik, maka dia ini jadi tenang, dia jadi tentram, jadi bahagia. Dalam api pun bisa jadi bahagia, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam diseret-seret oleh orang kafir, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, tapi dia merasa bahagia. Kan aneh kan, kalau orang digebuki orang tuh bagaimana bisa bahagia? Tapi Sayyidina Bilal ini bisa bahagia ketika digebuki orang. Karena dia digebuki untuk kekasihnya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah semalakannya. Namalakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka supaya iman kita ini lurus, amalan kita lurus, kita buat suasana, itu suasana perjuangan yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman ini semula kan, fitnah itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ujian tambah berat, tambah berat, tambah berat. La ya'ti zaman illa ma ba'dahu syarrun minhu. Zaman tambah hari tambah berat, tambah berat. Nabi mengatakan akan datang fitnah kayak malam yang gelap gulita, sehingga banyak orang yang pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Naudzubillah. Sore masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan dunia. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, fitnah ini semula kan awalnya fitnah, awalnya musibah, musibah yang terbesar, musibah yang terbesar yang datang kepada umat ini dua perkara. Yang pertama kali adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini musibah yang terbesar bagi umat ini. Gak ada yang lebih besar daripada itu. Nabi mengatakan tidak ada musibah melebihi perpisahan umatku dengan aku. Sehingga ketika Rasulullah wafat, banyak orang guncang tidak karuan, bahkan sebagian murtad. Karena ibaratnya matahari itu, matahari tahu-tahu tenggelam, bagaimana nggak bingung orang semua. Kemudian yang kedua semula kan, musibah yang terbesar yang terjadi kepada umat ini adalah hilangnya masyarakat sahabat. Dulu itu ada masyarakat sahabat yang pusatnya di Madinah. Itu ibaratnya dunia ini panas terik, nggak karuan gitu. Ada yuknya, ada tempat berteduhnya. Itulah namanya masyarakat sahabat. Orang yang kekeringan, kepanasan, kesakitan apa, masuk itu pak selas, terus seger lagi. Lah masyarakat sahabat itu telah hilang. Ketika masyarakat sahabat itu masih ada semula kan, umat Islam ini imannya tuh kekuatannya kayak gunung-gunung, nggak bisa digoyahkan siapa aja. Tapi setelah ini masyarakat sahabat ini nggak ada, nah, gunjang ganjing ala perahu kita, gunjang ganjing kurang momotan. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kata para ulama, dan sekarang harus kita itu terus bagaimana untuk supaya musibah yang dua musibah besar ini bisa terobati, itu bagaimana?
dimuliakan Allah SWT. Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Gantinya apa ini? Gak ada gantinya. Tidak ada gantinya, kata para ulama, kecuali dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi dengan sesungguh-sungguhnya, karena Nabi mengatakan orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Walaupun kita ini nggak bisa melihat Nabi, nggak bisa berkumpul Nabi dengan cinta kepada Nabi, semoga nanti akhirnya juga bisa berkumpul di sana bersama Nabi. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Nabi. Orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi nanti akan berdekatan kepada Nabi pada hari kiamat. Ini gantinya palingan. Ini untuk mengobati musibah pertama ini. Hidupkan sunnah Nabi, cintai Nabi dengan sungguh-sungguh, banyak baca selawat. Insyaallah palingan. Kemudian musibah yang kedua, hilangnya tempat berteduh yang namanya masyarakat sahabat. Nah ini bagaimana? Ngobatinya ini bagaimana? Ngobatinya kita bikin perkumpulan fikir agama. Di masjid-masjid kita bikin 5 amal masjid sebagai gantinya masyarakat sahabat. Nah, kita kumpulkan umat Islam untuk fikir agama sama-sama. Di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita. Kita bikin majelis taklim. Kita bikin majelis-majelis zikir. Bagaimana saya supaya bisa selamat ya Rasulullah? Hadirlah dalam majelis-majelis zikir, karena kata Rasulullah. Dan setiap kamu menyendiri, gerakkan lisan kamu untuk berzikrullah. Jadi kita ini harus punya itu teman-teman di masjid, untuk duduk sama-sama mikir agama, buat taklim, zikir sama-sama. Ini sebagai gantinya masyarakat sahabat. Kalau kita menyendiri saja, man syadda binar, orang yang menyendiri itu aja diterkam sama setan nanti. Orang itu kalau menyendiri nggak punya teman-teman untuk amal agama, akhirnya diterkam sama Yusuf. Insyaallah.